Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Radrian. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2201010007. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika dan gerbang apa saja yang ada di gerbang logika. Nah, untuk gerbang logika adalah komponen elektronik yang digunakan dalam rangkaian digital untuk memproses sinyal input dan menghasilkan sinyal output berdasarkan logika boolean. Nah, gerbang logika dapat melakukan operasi dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan SOR pada sinyal input dan menghasilkan sinyal output berdasarkan hasil operasi tersebut. Secara umum, gerbang logika memiliki dua input dan satu output. Input pada gerbang logika dapat berupa sinyal digital yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 atau 1. Sedangkan output gerbang logika juga merupakan sinyal digital dengan nilai 0 atau 1. Dalam rangkaian digital yang lebih kompleks, gerbang logika digunakan untuk membangun rangkaian logika yang lebih kompleks seperti flip-flop, register, dan CPU. Dengan memahami prinsip kerja gerbang logika, kita dapat memahami dan merancang rangkaian digital yang lebih kompleks. Nah, baiklah, adapun untuk penjabaran pengaplikasian gerbang logika pada aplikasi multisim akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan bagaimana sih percobaan pembuatan gerbang logika dasar di aplikasi multisim. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan pada bagian untuk membuat gerbang AND. Baik, langsung aja teman-teman. Kita di sini masuk ke TTL. Kita bikin di sini ya. Tadinya kan ini banyak nih. Kita cari karena IC gerbang AND adalah 7408. 7408. Kita langsung klik aja di sini. New, ambil taruh sini, boleh. Nah, lalu kita butuhkan sumber untuk menghidupkan rangkaiannya nanti ya. Kita ambil DC power. Di sini kita butuhkan DC power. Kita butuhkan juga nanti ground sebagai penetral. Nah, selanjutnya karena ini kita butuhkan gerbang logic untuk mengetahui apakah 1 atau 0, kita butuhkan switch ya. Di sini karena inputannya 2, kita masukkan switchnya ada 2. Selanjutnya untuk indikator bahwa lampu ininya menyala, gerbang logikanya kita pakai LED ya. Sebagai indikatornya. Oke, sepertinya apa yang kita butuhkan sudah ada semuanya. Boleh kita rapikan. Nah, yang ini saklar keduanya. Kita rapikan tulisannya ini ke bawah supaya kelihatan jelas ya. Di ke atas. Nah, karena yang pertama itu A, yang ini kuncinya kita bikin B ya, teman-teman. Nah, pada saat ini udah bisa nih kita lakukan wiringnya. Karena saklarnya ini ada 2, kita lakukan secara paralel ya dengan sumber. Ini sama saja. Nah, selanjutnya ini untuk inputannya karena ada 2, saklar 1 kita masukkan pada input 1, saklar 2 kita masukkan pada input 2. Untuk outputnya sendiri kita masukkan kepada LED untuk indikatornya nanti. Selanjutnya dihubungkan pada ground. Yang ini kita hubungkan juga ke ground karena dia sama-sama negatif. Nah, agar rangkaian ini menjadi tertutup. Nah, teman-teman, inilah rangkaian dari gerbang AND. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana sih tabel kebenaran dari AND. Kita ketahui bahwa AND itu sendiri adalah gerbang yang melakukan perkalian. Oke. Jika A0, B-nya 0, maka LED-nya mati, teman-teman. Artinya apa? Nanti di sini kita lihat bahwa A-nya coba 1, B-nya 0, maka outputnya juga 0. Coba kita bikin A-nya 0, B-nya 1. Maka LED-nya juga mati. Coba kita bikin A dan B-nya sama-sama 1. Nah, outputnya itu akan menyala, LED-nya berwarna hijau. Mengapa demikian? Karena 1 dikali 1 adalah 1. Nah, oke, demikianlah untuk gerbang logika AND. Selanjutnya saya akan membuat gerbang logika OR. Ini boleh kita matikan teman-teman. Tata caranya juga sama seperti gerbang AND tadi. Kita ambil di sini 7432 karena ini gerbang OR ya teman-teman. Nah, kita simpan di sini. New, kita ambil lagi supply untuk menghidupkan rangkaiannya nanti. Kita ambil aja DC power. Lalu kita butuhkan juga logiknya itu adalah DP switch. Kita ambil sebanyak 2 buah karena inputannya juga ada 2.
Lalu kita butuhkan juga yang namanya LED ya untuk indikator tadi. Saya ini ambil yang warna oranye deh biar agak beda dari yang tadi. Lanjutnya saya ambil source ground untuk netralnya nanti. Nah, ini udah boleh nih dirangkai seperti yang pertama tadi teman-teman. Nah, ini S4 kita taruh di bawah, yang kayaknya ini kita taruh di atas. Yang ya, sabar ya. Perhatikan. Karena tadi yang ke yang atas itu A, B, kita bikin yang ini C, D ya, agak beda ya teman-teman, biar nanti ketika dijalankan pun kita tahu gitu yang mana ininya operasinya. Sebenarnya tidak masalah. Nah, yang ini sudah bisa kita rangkai teman-teman, langsung saja seperti yang tadi. Yang ini dilakukan secara paralel dengan sumber tegangan. Inputnya juga kita hubungkan kepada 1 dan saklar 2. Yang ini kita hubungkan kepada output. Nah, karena kita tahu bahwa gerbang OR adalah gerbang dari penjumlahan, maka kita akan buktikan teman-teman. Kita coba gerbang logikanya. Jika C-nya 0, D-nya 0, maka outputnya juga 0. LED-nya mati ya teman-teman. Kita coba C-nya 1, D-nya 0, LED-nya menyala teman-teman. Karena 1 ditambah 0, dia 1 teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk jika C-nya 0, D-nya 1, maka LED-nya juga menyala, karena dia 0 ditambah 1 ya. Selanjutnya, jika C dan D 1, apa yang akan terjadi? Nah, LED-nya juga menyala, karena 1 ditambah 1. Nah, demikianlah untuk gambaran dari saya mengenai gerbang AND dan gerbang OR. Selanjutnya mungkin gerbang-gerbangnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Ini saya Adila Niagara yang melanjutkan yaitu membuat gerbang logika NOT dan NOR, dimana untuk gerbang logika NOT itu IC-nya 7404. Jadi langsung di sini aja kita cari. Ini udah langsung ketemu 7404. Nah, oke, ini kita nggak apa kita taruh di sini dulu, nanti baru kita susun. Lanjut, kita cari source. Kita di sini pakai yang DC power. Kita okein. Kita taruh di sini dulu ya. Baru jangan lupa kita pakai ground. Taruh di sini dulu nggak apa-apa. Nah, lanjut kita nyari komponen yang lain. Basic kita switch di sini pakai ANDIP S10 ini. Karena inputannya 1, jadi cuma 1 aja kita bikin. Di sini untuk LED-nya itu teman-teman serah mau pakai warna apa. Di sini saya menggunakan yang warna red. Nah, ini langsung aja kita sambung-sambungin yang lainnya. Ini taruh sini dulu. Oke. Nah, sambungin. Ya, kita bawain ya. Nah, dimana untuk gerbang logika NOT ini, kalau misalkan dia untuk inputannya, kalau misalkan inputannya itu 0, itu di sininya akan outputnya menjadi 1. Namun jika inputannya 1, jadi di sininya itu 0 atau LED-nya tidak akan menyala. Nah, tentang gerbang logika yaitu gerbang logika NOR, di mana gerbang logika NOR ini memakai IC 7402 dan gerbang logika NOR itu adalah gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Jadi untuk tabel kebenarannya itu kalau misalkan gerbang NOR ini kebalikan dari dari tabel kebenaran gerbang logika OR. Jadi IC-nya 7402, langsung kita cari, kita taruh di sini. Langsung kita cari yang lainnya, source kita cari untuk DC-nya, power kita kayak di sini. Lanjut, kita pakai ground. Sini. Oke, lagi kita nyari basic. Ini kita pakai 2 karena inputannya itu 2. Terus kita di sini untuk LED-nya, teman-teman terserah mau pakai warna apa. Di sini saya pakai warna merah ya. Jadi biar ada variasi. Untuk yang lainnya juga. Ini langsung ini kita ganti B biar nggak sama. Jadi kita bisa gampang untuk membedainnya. Nah, ini langsung aja kita sambungin semuanya.
biar bisa kita uji kebenarannya. Lanjut bro, tugas apa? Kemana? Presentasi ya? Nah, di sini udah ketemu semuanya, langsung aja kita coba kan. Jadi di sini kalau misalkan untuk inputan A-nya itu 0 dan inputan B-nya 0, di sini dia outputnya akan menjadi 1 atau LED-nya menyala. Namun jika inputannya A-nya itu 0, B-nya 1, dia akan menjadi 0 outputnya, yaitu LED-nya tidak menyala. Dan jika kebalikannya, kebalikan dari ini juga dia akan tetap 0 atau tidak akan menyala, yaitu 1 dan 0. Dan kalau sama-sama 1 juga dia tidak akan menyala. Jadi tabel kebenarannya itu kalau misalkan inputannya sama-sama 0, 0 dia akan menjadi 1, namun jika inputannya sama-sama 1 dia akan 0, inputannya 01 dia akan 0, inputannya 01 dia juga akan tetap 0. Sekian penjelasan dari saya untuk gerbang logika NOR. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya Dimas Alfredi Bastian. Saya akan menjelaskan gerbang logika NAND dan SOR. Nah, pertama itu kita masuk ke menu TTL. Nah, di mana NAND ini menggunakan IC-nya 7400. Kita klik A, kita taruh di sini, dan kita cancel. Nah, selanjutnya kita butuhkan adalah DC power-nya. Di sini DC power-nya sebagai sumber tegangannya. Oke, sumber tegangannya di sini. Nah, selain DC power, kita juga membutuhkan adalah ground. Ground ini berfungsi sebagai penetral ya. Oke, kita taruh groundnya di sini. Nah, selanjutnya kita butuhkan juga switch. Nah, di sini kita menggunakan yang deep switch 1 ya, teman-teman. Karena gerbang logika NAND ini menggunakan 2 inputan, nah maka di sini kita menggunakan 2 switch. Taruh di sini. Nah, kita klik X. Nah, ini kita rapikan aja ya, teman-teman. Kita turunin ke bawah. Nah, ini kita ganti ya jadi B untuk inputan B-nya. Nah, selanjutnya kita butuhkan apa lagi? Nah, ini komponen terakhir yaitu adalah kita butuhkan LED-nya. Kita klik menu diodes, kita ambil LED-nya, dan di sini kan banyak kan, teman-teman. Nah, di sini kalian bebas mau pakai yang mana. Di sini saya pakai yang green atau hijau. Taruh di sini. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita hubungkan dari sumber tegangannya ke switch-nya, kemudian dari switch-nya ke IC-nya. Nah, kemudian kita hubungkan lagi dari switch-nya ke IC lagi. Nah, dasarnya adalah dari IC ke output-nya. Kemudian sumber tegangannya, sumber tegangan ke output-nya juga. Kemudian dari ground-nya juga. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita jalankan programnya. Sebelum itu kita hubungkan dulu ini secara paralel. Nah, kita jalankan untuk melihat hasilnya. Oke, baiklah. Di sini kita akan menguji tabel kebenaran dari gerbang NAND. Nah, jika pertama kita jalankan dulu programnya. Nah, jika inputannya 0, A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 1. Nah, jika A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya juga sama, 1. Nah, jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya juga sama, 1. Dan jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya ini 0. Mengapa demikian? Nah, karena gerbang logika NAND ini merupakan kebalikan dari gerbang logika N. Nah, jika gerbang logika N ini inputannya adalah 1, maka hasilnya outputnya juga 1. Sedangkan gerbang logika N ini dapat dilihat jika 1, maka hasilnya adalah 0.
Nah, jika salah satu dari gerbang logika NAND ini adalah 1 dan 0, maka hasilnya 1. Nah, sedangkan jika dari gerbang logika N, jika 1 dan 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut ke gerbang logika selanjutnya, yaitu MTTL. Nah, di sini kita cari IC-nya. Gerbang logika store ini menggunakan 7486. Oke, kita klik di sini 7486. Nah, kita klik ini, kemudian kita tetap dulu di sini ya IC-nya. Nah, sama dengan komponen-komponen yang tadi, gerbang logika store ini juga membutuhkan komponen-komponen yang sama, teman-teman. Kita butuhkan ground untuk netralnya. Taruh di sini. Nah, juga kita butuhkan LED. Sini saya gunakan LED yang warna merah ya, teman-teman, biar lebih bervariasi warnanya. Kita juga butuhkan switch-nya. Di sini kita juga menggunakan 2 switch ya, teman-teman. Susun saja sesuai kemampuan kita. Kita taruh di sini. Kita pakai switch 2 juga karena di sini inputannya 2 juga, teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu kita butuhkan adalah sumber tegangannya, teman-teman. Ini kita butuhkan adalah DC power-nya. Nah, power ini untuk sumber tegangannya, kita taruh di sini. Oke, jika sudah kita rapikan. Sama seperti tadi, kita balik lagi, kita hubungkan inputnya ke IC. Kita hubungkan inputnya ke IC. Kemudian kita hubungkan secara paralel juga di sini. Nah, sumber tegangannya kita hubungkan juga ke LED-nya. Nah, selanjutnya kita hubungkan IC-nya ke outputnya. Nah, kita hubungkan ground-nya. Nah, ini kita pindah ke bawah saja, teman-teman. Nah, ini kita ganti ya, kita ganti ke jadinya C biar nggak keganggu sama yang di atas ya. Jika kita jalankan programnya, ini kita ganti ke D. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, jika inputnya adalah A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya A-nya 0, B-nya 1, maka inputnya adalah 1, outputnya adalah 1. Jika inputnya A1, B 0, maka outputnya juga 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka inputannya adalah outputnya adalah 0. Mengapa demikian? Karena gerbang logika XOR ini merupakan kebalikan dari gerbang logika OR. Nah, dalam gerbang logika OR, jika inputannya sama, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan di gerbang logika XOR ini, jika ininya sama, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan di gerbang logika OR tadi, jika 1-1, maka hasilnya tetap 1. Oke, demikian penjelasan dari saya. Akan lanjutkan teman saya. Di sini saya Wiki Adrian akan melanjutkan gerbang selanjutnya, yaitu gerbang XNOR. Nah, kan sebelumnya itu gerbang XOR. Nah, untuk gerbang XNOR ini itu merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Nah, yang dimana kita cari dulu komponen yang kita perlukan. Nah, ini kita ketik saja XNOR. Nah, karena kita menggunakan 2 input, kita ambil yang XNOR-nya yang menggunakan 2 input. Oke. Taruh sini. Nah, selanjutnya ini kita ke sort. Nah, di sini kita menggunakan power DC. Sini. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke basic. Nah, karena kita menggunakan 2 input IC, jadi kita switchnya kita ambil 2. Oke, kita taruh sini. Kita ambil 1 lagi. Nah, untuk outputnya itu kita menggunakan LED. Nah, untuk LED ini bebas mau warna apa aja. Di sini saya ambil warna di sini. Nah, selanjutnya itu kita ke source, kita ke power, kita ambil ground. Nah, ground ini berfungsi sebagai penetral. Kita di sini. Kalau event bisa. Nah, untuk selanjutnya ini kita melakukan wiring atau penghubungan ke komponen-komponen yang ada di sini. Nah,
untuk power kita hubungkan ke switch yang pertama. Nah, selanjutnya itu switch yang pertama kita hubungkan ke inputan IC yang pertama. Oke, sini. Nah, untuk output dari IC-nya ini kita hubungkan ke LED ya. Oke, untuk keluaran outputnya kita hubungkan ke ground. Nah, ini supaya rapi nih, ini kita pindahin ke atas. Sama dengan yang kedua itu kan kuncinya sama-sama A. Nah, untuk switch yang kedua ini kita ganti menjadi B. Oke. Nah, untuk switch yang ini kita hubungkan ke power, kita hubungkan secara paralel. Nah, oke. Untuk power ini kita hubungkan ke ground juga. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, XNOR ini kan merupakan kebalikan dari XOR, yang dimana mengikuti tabel kebenaran, ketika inputan A dan B terbuka, maka LED akan menyala. Nah, kita coba ketika inputan A tertutup, B terbuka, maka LED akan mati. Nah, kita coba kebalikannya lagi, inputan A terbuka, inputan B tertutup. Nah, maka LED akan mati. Nah, kita coba inputan A-nya tertutup, inputan B-nya juga tertutup. Nah, maka LED akan menyala. Itu merupakan kebalikan dari XOR. Kalau XOR itu dia ketika terbuka inputan A dan B-nya, maka LED akan mati. Ketika inputan A dan B-nya, inputan A-nya terbuka, B-nya tertutup, maka LED akan menyala. Itu untuk XOR. Nah, baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi gerbang logika. Gerbang logika itu memiliki keuntungan seperti efisiensi dalam memproses sinyal input, konsistensi dalam menghasilkan sinyal output, fleksibilitas dan membangun rangkaian digital yang kompleks, keandalan tinggi karena tidak tergantung pada elemen mekanis, dan dapat diproduksi secara massal dengan biaya rendah sehingga sangat ekonomis. Nah, kekurangan dari gerbang logika adalah terbatas pada operasi dasar, keterbatasan input, output, ketergantungan pada pasokan daya, susceptible to noise, dan kemampuan terbatas untuk memori. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih.